Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulillah wa ala abdihil masihil mau'un. Bapak Ibu hadirin sidang tarbiyat yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas karunia-karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sekalian. Selanjutnya kita sudah sampai di Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga berkat-berkat Ramadan akan turun kepada kita sekalian. Tarbiyat online ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus penyebaran COVID-19. Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan wabah atau pandemik ini sebagai salah satu sarana agar kita bisa lebih kreatif, agar kita bisa lebih survive lagi di dalam menghadapi ujian dan kehidupan ini. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini akan saya bahas berkenaan dengan Ramadan dan hikmah-hikmah daripada puasa. Kita awali dari hal yang sederhana dulu, bahwa Ramadan ini adalah bulan ke-9, bulan paling tinggi secara angka di dalam hitungannya. Karena 10 itu kembali kepada angka 1 dan kosong kan, 11 juga angka 1 dan angka 1 lagi kan. Nah, artinya bahwa setelah 9 itu hanya pengulangan-pengulangan saja. Nah, adapun makna secara filosofisnya, kenapa puasa diwajibkan oleh Allah Ta'ala pada bulan ke-9, adalah bahwa seperti halnya manusia ketika dikandung oleh seorang ibu, akan dilahirkan itu kan pada bulan ke-9. Dan anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci. Ini maknanya bahwa ketika orang menjalankan kewajiban puasa, maka setelah selesai berpuasa selama 1 bulan, ia dilahirkan kembali dalam keadaan suci. Seperti halnya bayi yang dilahirkan. Makanya di akhir daripada ibadah Ramadan ini ada namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali dan fitri adalah kesucian. Jadi kita kembali kepada kesucian. Nah, itu secara filosofis. Nah, artinya memang kita kemudian harus berupaya agar menjadikan puasa ini betul-betul mensucikan diri kita. Yang kedua, akan kita bahas arti daripada Ramadan. Ramadan itu berasal dari bahasa Arab Ramadho, yang artinya adalah panas. Dan Ramadan mendapatkan alif, itu kemudian artinya menjadi 2 panas. Nah, apa maksudnya di sini? Saya akan membahas secara lahiriah dulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kenapa dikatakan panas? Karena pada kenyataannya ya, kita berpuasa itu meninggalkan makan dan minum. Nah, ketika seharian tidak makan dan tidak minum, maka suhu tubuh kita menjadi panas. Ya, suhu tubuh kita menjadi panas kan? Itu kenyataan secara lahiriah. Ya, mudah-mudahan panas ini membakar kalori-kalori kita yang tadinya kegemukan. Ya, insya Allah ta'ala dengan jalan puasa salah satu diantaranya adalah diet secara syar'i ya. Nah, kemudian secara rohani, Ramadan artinya 2 panas,
Itu maksudnya adalah bahwa kita meninggalkan makan dan minum, meninggalkan nafsu biologis kita, semuanya adalah karena Allah. Nah, panas di sini konteksnya adalah panas kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita meninggalkan semua kebutuhan jasmani kita hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena hamba ini berbuat seperti itu demi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun mencintai kita. Nah, ini artinya panas kecintaan. Dua kecintaan, pertama dari hambanya kepada Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala kepada hambanya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, arti daripada Ramadan ini. Nah, kemudian Ramadan artinya panas. Panas itu kan membakar, ya. Seperti api kan membakar. Kita terkena sinar matahari, ya, terlalu lama kulit kita menjadi terbakar kan. Nah, maksudnya juga bahwa ketika kita berpuasa, kita persepsikan, ya, bahwa kita sedang membakar dosa-dosa kita, ya, sehingga layak kita kemudian mendapatkan kesucian di akhir daripada Ramadan ini. Nah, inilah beberapa makna, beberapa filosofis dari Ramadan dan puasa. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kemudian kita bisa mengamalkannya secara sungguh-sungguh sehingga betul-betul arti Ramadan dan ibadah yang ada di dalamnya mensucikan seluruh hidup kita, baik secara jasmani maupun juga secara rohani. Selanjutnya kita akan membahas arti daripada puasa. Nah, tadi kita sudah membahas arti daripada Ramadan. Sekarang kita akan membahas arti daripada puasa. Kalau kita memperhatikan kamus bahasa Arab, salah satunya misalnya kamus yang paling sederhana adalah kamus Mahmud Yunus, ya, kamus bahasa Arab. Di situ kita akan mendapati bahwa berpuasa diambil dari kata soma, yasumu sauman. Jadi orang yang puasa disebut soimun. Nah, artinya adalah bahwa kata itu memiliki makna berhenti, yang pertama. Yang kedua, soma itu juga artinya adalah menahan diri. Nah, sedangkan kalau diambil dari kata bahasa Arab yang berdekatan dengan soma, yaitu somma, sod ada mim bertasdid, somma, yasummu somman, itu artinya menutupi. Jadi puasa yang akan kita bahas adalah tiga makna tadi. Pertama, berhenti, kedua, menahan diri, dan ketiga, menutupi. Nah, bagaimana maksudnya? Puasa diartikan sebagai berhenti. Ya, artinya berhenti dari makan dan minum. Karena pada prakteknya, kenyataannya, puasa itu diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum. Nah, yang kedua, puasa artinya menahan diri. Ya, menahan diri di sini adalah menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari nafsu biologis kita. Karena puasa itu prakteknya selain menahan diri dari makan dan minum, adalah kita diharuskan untuk menahan diri dari hawa nafsu. Nah, salah satu contohnya misalnya hadis Rasulullah menyebutkan apabila kamu diajak berkelahi, ya, ketika sedang berpuasa, katakan anak soimun, saya sedang puasa. Artinya saya tidak mau berkelahi, saya tidak mau mengumbar nafsu karena saya sedang berpuasa. Nah, ini artinya menahan diri. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, kam min soimin, betapa banyak soim orang yang berpuasa,
laisalahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal ju'i wal atos, kecuali lapar dan haus. Nah, artinya ini menahan diri kan puasa di sini, berhenti dari makan dan minum. Tetapi kalau hanya itu saja puasa, maka Rasulullah menjawab, banyak sekali orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ya, kecuali lapar dan haus. Artinya harus juga menahan diri dari hawa nafsu, ya. Karena kemudian puasa akan menjadi lebih bermakna ketika tidak sekedar menahan makan dan minum. Nah, itu arti yang kedua. Arti yang ketiga, bahwa puasa juga berarti menutupi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya misalnya tentang puasa ini, ya salah satu keberkatan daripada puasa adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, ya, wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Oh, ketika datang puasa ini, ketika datang Ramadan ini, maka futihat abwabul jannah, dibuka oleh Allah Ta'ala pintu-pintu surga, ya, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Menarik sekali, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Menarik sekali, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan. Siapa yang membelenggu setan itu? Ya orang yang berpuasa tadi. Karena dia menahan nafsu, menahan nafsu biologis, menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rupanya dari pintu itu setan menggoda manusia. Salah satu di antaranya melalui pintu hawa nafsu dan melalui pintu nafsu syahwat. Orang puasa itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dari makna tadi, ya, berhenti dan menahan diri serta menutupi, ya kita tutupi semua pintu-pintu setan masuk ke dalam diri manusia itu. Maka arti yang ketiga dari puasa itu adalah menutupi. Nah, filosofisnya adalah kita menutupi pintu-pintu setan masuk ke dalam diri manusia. Selanjutnya kita akan membahas hikmah daripada puasa ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sudah pasti apabila segala sesuatu diperintahkan oleh Allah Ta'ala, itu mengandung hikmah yang sangat besar bagi kesehatan jasmani dan rohani manusia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berkenaan dengan hikmah-hikmah daripada ibadah puasa. Hikmah yang pertama yang dapat kita raih dari perintah puasa ini adalah tazkiyatun nafs, yakni pensucian diri. Berpuasa tidak sekedar menahan diri dari lapar dan haus, menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari nafsu syahwat, nafsu biologis kita. Nah, maka dengan jalan itu, ya, kita akan membersihkan diri kita. Wong yang halal saja tidak boleh ketika kita puasa, apalagi yang haram sifatnya. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini dalam ibadah puasa, secara langsung maupun tidak langsung, kita sedang membersihkan jiwa kita. Membersihkan jiwa kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dan kita menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tadinya malas beribadah, dengan adanya puasa ini kita dipacu, kita dimotivasi oleh Allah Ta'ala untuk bangkit, untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Tidak hanya
pada siang harinya berpuasa, di malam harinya juga ada sholat tarawih, ada tadarus, ada zikir, ada tahajud, ada sahur. Nah, itu semua adalah upaya-upaya yang atau tarbiyah yang dilakukan oleh kita ya, dengan jalan adanya puasa ini. Hikmah kedua dari puasa adalah mempertajam jiwa kerohanian kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, manusia ini diberi dua potensi. Pertama adalah potensi secara jasmani, dan yang kedua adalah potensi secara rohani. Ya. Makan dan minum adalah unsur-unsur jasmani, unsur-unsur tanah. Sedangkan rohani adalah unsur-unsur ilahi. Nah, ketika unsur tanah menguasai manusia, ya, yang ada adalah hawa nafsu, amarah, ya, sifat-sifat binatang. Kalau itu yang menguasai manusia, maka manusia akan jatuh ke derajat yang paling bawah. Nah, tetapi ketika unsur-unsur ruh itu menguasai manusia, maka ia akan melambung tinggi ke derajat malaikat, bahkan bisa melebihi derajat malaikat. Nah, puasa ini Bapak Ibu sekalian, kita meninggalkan unsur-unsur jasmani, makan dan minum, nafsu biologis, ya, dan hawa nafsu lainnya, sehingga terasah kerohanian kita. Dengan terasahnya kerohanian kita, maka kita akan naik kepada derajat yang lebih mulia. Ini hikmah daripada puasa, bahwa puasa adalah mempertajam jiwa kerohanian kita. Selanjutnya, hikmah ketiga dari adanya ibadah puasa ini adalah merupakan tarbiyat bagi kemauan, merupakan jihad bagi jiwa, dan puasa adalah bulan kesabaran. Puasa dikatakan sebagai tarbiyat bagi kemauan, artinya pendidikan bagi kemauan, bahwa dengan adanya puasa ini kita diajarkan untuk bisa mengatur kemauan kita, untuk bisa memanage semua keinginan-keinginan kita. Karena biasanya manusia ini memiliki banyak keinginan. Maka dengan adanya puasa ini kita diberi pelajaran oleh Allah Ta'ala untuk bisa memprioritaskan mana yang lebih penting. Ya. Puasa ini misalnya mengajarkan jam sekian harus berbuka segera, jam sekian harus sahur, ada ibadah malam dan lain sebagainya. Kan kita memanage kemauan kita, ya, memanage antara keinginan-keinginan dunia dan kita bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Itu kita belajar mengatur semua itu dengan adanya ibadah puasa ini. Kemudian puasa adalah merupakan jihad bagi jiwa, ya. Jihad itu kan artinya sungguh-sungguh. Nah, puasa ini mengajarkan itu. Bagaimana kita bangun sahur, kalau tidak sungguh-sungguh, karena sahur itu kan di dini hari, ya. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, pasti kita tinggalkan saja. Pasti kita lebih enak tidur berselimut kan, daripada harus sholat tahajud. Ya, habis buka lebih enaknya langsung tidur misalnya karena capek. Tidak usahlah sholat tarawih, tidak usahlah tadarus. Nah, di puasa ini bagaimana kita berjihad, bersungguh-sungguh untuk jiwa kita. Dan yang ketiga, bahwa puasa ini adalah bulan kesabaran, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bazar, ya, disebutkan di situ bahwa jadi puasa ini adalah bulan kesabaran, dan berpuasa 3 hari dalam setiap bulan itu akan menghapuskan kedengkian di dalam dada. Jadi puasa ini rupanya begitu banyak mengajarkan kesabaran kepada kita.
sedang lapar-lapar berpuasa, kita harus sabar. Kita meninggalkan makan dan minum. Ketika ada orang berkelahi, mengajak berkelahi, kita ana soimun, saya sedang berpuasa. Nah, ini artinya juga bahwa kita dilatih untuk belajar sabar, dilatih untuk bisa mengatasi semua itu. Nah, artinya memang maka puasa ini adalah bulan kesabaran. Selanjutnya, hikmah keempat dari puasa adalah puasa mempertajam rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Karena dengan puasa kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang seharian tidak makan. Kita masih bersyukur pada hari yang lalu kita diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ada banyak orang yang sehari bisa makan, sehari tidak, atau hanya sehari saja dalam sehari makan. Nah, dengan adanya puasa ini kita dilatih untuk berempati. Kita dilatih untuk lebih banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahwa ternyata saya lebih baik. Bahwa ternyata Allah Ta'ala memberikan karunia lebih kepada saya. Ya. Nah, ini artinya puasa ini mempertajam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita dapatkan. Sebuah hadis menyebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa li so'imin farhatani, ada dua kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, dia bahagia ketika datang waktunya berbuka. Sudah lapar-lapar, sudah lemas, sudah tak berdaya kita. Ketika suara azan maghrib berkumandang, kita bahagia. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa kita siap untuk menyantap makanan yang disajikan oleh keluarga kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa ada rezeki yang Allah Ta'ala berikan hari ini. Nah, itu kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika ia bertemu dengan Tuhannya. Maka ia akan bahagia dengan puasanya. Karena apa? Tadi disebutkan di awal bahwa puasa itu pahalanya adalah Allah Ta'ala sendiri. Kenapa demikian? Ya karena yang tahu berpuasa adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja kita makan di rumah, tapi ketika datang ke teman-teman pura-pura lemes, pura-pura puasa dia, ya, kan orang tidak tahu. Nah, maka puasa ini pahalanya Allah Ta'ala. Karena yang mengetahui ya berpuasa atau tidak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya. Itulah dua kebahagiaan orang berpuasa, dan puasa mempertajam rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang akan saya sebutkan dari hikmah-hikmah puasa adalah bahwa puasa itu mempersiapkan orang-orang beriman untuk mencapai derajat ketakwaan. Kok bisa dikatakan demikian? Nah, mari kita baca ayat tentang perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya. Jadi puasa ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi artinya puasa ini mempersiapkan orang beriman untuk naik kepada derajat ketakwaan. Karena beriman saja tidak cukup. Nah, maka puasa menjembatani orang-orang beriman untuk naik derajatnya menjadi orang-orang yang takwa,
Tentu tadi dengan hikmah-hikmah sebelumnya sangat berkaitan. Tazkiyatun nafs, syukur nikmat, kemudian mempertajam potensi rohania. Hikmah dari puasa sebelumnya tadi, ya semuanya itu adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah arti dari Ramadan, arti dari puasa, dan hikmah-hikmah daripada puasa. Sengaja hal ini kita kemukakan agar kita memahami, mengamalkan, dan di akhir puasa mari kita hisab diri kita. Hikmah apa yang telah kita raih dari puasa ini? Apakah ada yang bisa kita upayakan? Ataukah sama sekali tidak ada? Atau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya bisa meraih hikmah-hikmah puasa itu secara keseluruhan, 5 hal yang tadi saya sebutkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari dunia kita saat ini. Dan dengan itu kita kemudian akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berupaya untuk lebih dekat kepadanya, untuk taat kepada segala perintahnya, dan untuk menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan wabah ini menjadi motivasi kita, menjadi penyebab akan lahirnya kesadaran kita bahwa manusia ini tidak berdaya. Semuanya itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka bagaimana manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini makanya puasa ini, Ramadan ini, mari kita merendahkan diri serendah-rendahnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menolong kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तेरे हुजूर हजरत मसरूर जिंदाबाद, मेरे हुजूर हजरत मसरूर जिंदाबाद। हक ने किया है आपको मामूर